Ini sebagai sumur yang memiliki sejarah tentang karomah dari para waliullah. Seharusnya pemerintah, ini saya bertemu dengan Al-Ustadz, baju Melayu seperti ini, ya. Baik tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, di sini saya ingin bertemu dengan salah satu rekan sekelas saya, yaitu Bapak Mustain atau Cikgu Mustain yang sekarang menetap di daerah Senori, Desa Senori, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, ya. Di sini saya ditemani oleh adik saya Muhammad, ya. Saya akan dihantar ke rumah Bapak Mustain. Sahabat-sahabat semuanya, saya ingin bertanya terus. Ada beberapa kisah, yaitu ditemukannya sumur tua, sumur Serumbung yang berada di Desa Serumbung, Kabupaten Tuban, yang dimana asal kejadian tongkat yang ditancapkan, ya, tongkat ini tongkat yang dimiliki oleh Sunan Bonang, yaitu Syekh Maktum Ibrahim. Pada ketika dahulu di tepi laut, ya, ada sebuah sumur atau telaga yang tawar, ya, tidak masin, walaupun tempatnya di tepian lautan yang berada di Desa Serumbung, yang kini disebut sebagai Sumur Serumbung, yang berada berdekatan dengan sebelah alun-alun Kota Bojonegoro. Namun sebelum ke sana, saya ingin memperlihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada sahabat saya ini, nama dia Bapak Mustain, ya. Dia adalah seorang guru dan juga tukang jahit, menjual baju, ya. Ternyata baju-baju Melayu yang dia jual itu banyak sambutan dari orang-orang Indonesia. Baju-baju Melayu, kurta-kurta Melayu, ya, itu ternyata banyak diminati oleh santri-santri di Indonesia yang laku dijual, sehingga Bapak Mustain ini sendiri rekan sekolah saya, satu kelas, hingga sampai ada 3 pekerja laki-laki dan 3 pekerja perempuan. Itu hingga order mereka itu banyak sekali, yaitu baju kurta Melayu, ya. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan bersilaturahim dengan Bapak Mustain. Semoga dalam kunjungan saya menyambung silaturahim ini bertemu kawan-kawan saya di bangku sekolah dahulu, mendapatkan lagi sedikit manfaat lah, ya, karena menyambung silaturahim lah ada kebaikannya. Terima kasih kepada tuan-tuan yang selalu sudi menyokong channel Jalan-Jalan di Nusantara ini, ya. Masjid-masjid yang berada di daerah Senori ini juga rumah-rumahnya yang begitu cantik, ya, pemandangannya dan kebersihannya dijaga, tuan-tuan. Tadi kita melihat, ya, ada tukang sapu, ya, atau pegawai sampah, ya, pegawai yang membersihkan sampah-sampah itu. Ini sekolah-sekolah madrasah, ya, MI Dahlaniyah, yang juga salah satu madrasah yang paling tua di daerah ini. Kita akan menuju ke rumah sahabat saya, Bapak Mustain. Ini nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana reka bentuk dari desain-desain dia tuh membuat baju-baju Melayu. Ini salah satu ini tuan. Ini salah satu pembersih, ya, penjaga kebersihan, yang mana dia akan mengambil sampah-sampah di depan rumah. Di Desa Senori ini saja saya nampak, ya. Kalau di desa saya tidak ada, tuan-tuan. Bahkan membakar sampah di depan rumah itu sudah menjadi tabiat yang menurut saya tidak baik, tetapi menurut mereka itu baik karena dia sudah membakar sampah. Padahal ini salah kaprah, tuan-tuan, ya. Baik, ya, ini rumahnya.
Terima kasih adik Muhammad yang sudah membawa saya. Ini di sekitar rumah Bapak Mustain. Ya, ini Bapak Mustain yang satu kelas dengan saya ya. Satu kelas dari madrasah, dari sanawiyah. Dan kini saya ingin berkunjung dan bertemu, bersapa, dan bertanya-tanya tentang bagaimana awal dari kisah Sumur Serumbung ini, yang saya mendapat dua konfirmasi dari orang kampung sendiri Sumur Serumbung ya, dan juga dari Bapak Mustain ini juga sedikit banyak dapat menceritakan bagaimana ini baju yang saya katakan itu, katanya dalam bulan Ramadan itu banyak orderan baju Melayu seperti ini ya, dan cukup laku keras ya. Jadi tahniah lah untuk rakyat Indonesia yang semakin mencintai desain-desain baju yang banyak dipakai oleh YouTuber itu, sedikit banyak menolong ya, sedikit banyak menjadikan minat, daya tarik dari orang-orang yang melihat busana. Ini dia busana-busana yang dijahit, yang disediakan oleh Bapak Mustain beserta istrinya. Walaupun dia seorang cikgu, beliau juga pakar dalam menjahit baju-baju, desain-desain baju takwa. Ini diambil inisiatif membuat baju-baju Melayu yang mendapat sambutan. Muhibin. Nanti dimakan. Wes, matur suwun ya. Betul. Kanca-kanca sekolah es. Kapan-kapan disambung nih. Insya Allah. Saya berkunjung ke rekan sekolah satu kelas dengan saya. Tuan-tuan, selepas saya berkunjung dari rumah Bapak Mustain, kemudian saya melanjutkan perjalanan saya untuk menuju ke tempat Sumur Serumbung. Ini salah satu sumur telaga yang terpancar dari tongkat Syekh Maulana Makdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, yang kini berada terapit oleh penempatan penduduk di tepi laut ya, di kota Tuban ini. Pada saat saya datang ke sini, saya juga disambut ramah oleh warga tempatan yang sekaligus mengadakan majelis kenduri. Orang tempatan menyebutnya kenduren ya, hampir sama dengan bahasa Melayu Malaysia, yaitu kenduri atau kenduren. Di sini saya bertemu dengan makcik-makcik ya, yang saya memohon doa ya di atas semua warga kampung di sini untuk memohon izin dalam pengambilan video. Dan ini adalah adik saya, Muhammad namanya, yang sudi membawa saya untuk menunjukkan bagaimana di daerah yang begitu sempit dengan penduduk di sini, dengan sumur telaga yang tawar itu, penduduk menggunakannya untuk mandi dan untuk minum ya. Ini saya bertemu dengan Al-Ustadz yang memimpin acara Walimatul Aurus, yaitu syukuran kenduren yang berada di Desa Serumbung. Inilah pintu masuk dari Sumur Serumbung, yang mana agak tersembunyi dan sukar untuk pengunjung ya, karena bersamaan dalam kita berkunjung untuk datang ke sini, ternyata juga orang awam juga boleh mandi. Dan pada waktu kita berkunjung ke sini, kalau ada orang yang mandi, kita perlu menunggu
hingga mandinya selesai. Dan ini sebagai sumur yang memiliki sejarah tentang karomah dari para waliullah. Seharusnya pemerintah kerajaan tempatannya memberikan keistimewaan ya, bagi memberi kemudahan kepada pengunjung. Dan akhirnya saya melanjutkan perjalanan untuk melihat di tepian sumur sumbung ini, dan terjawablah teka-teki yang berada di dalam kepala saya bahwa memang karomah-karomah yang dimiliki oleh para waliullah yang berada di tanah Jawa itu nyata, dan sampai hari ini bukti-bukti kekuasaan Allah dapat dilihat dengan nyata oleh penduduk kampung dan orang-orang yang ingin melihat bukti-bukti karomah dari kewalian tersebut. Di tepi laut, tuan-tuan, di tepian laut, tetapi air yang berada di telaga itu dapat diminum oleh warga, dan sampailah diambil dari Masjid Agung juga menggunakan air ini untuk diminum semua penduduk yang berada di tepi alun-alun Bojonegoro. Alhamdulillah, semoga tuan-tuan lebih mengenali para waliullah dengan video yang saya sajikan ini, sumur serumbung. Saya akan masuk bagi memberikan penjelasan dan bagaimana suasana di dalam. Teruskan menonton. Akhirnya tawar. Ini peninggalannya Sunan Bonang. Di salah satu peninggalan. Tapi baru dibuka tahun 1952 ya, ditulis di situ. Yaitu sebelumnya nggak dibangun. Sebelumnya hanya berupa sumur. Ini kan tahu Pak? Ini salah satu dakwah Sunan Bonang. Ini airnya sangat jernih ya. Yang di sini penduduk-penduduk itu dahulunya kan sukar mendapatkan air ya. Akhirnya atas karomah dari waliullah Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, atas izin Allah adanya sumur yang tawar ini membantu. Permukaan airnya ini sama dengan permukaan air laut. Ketika air laut tinggi, otomatis permukaannya juga naik. Akan naik. Ya. Nah, anehnya meskipun naik sama dengan laut, tetapi airnya masih tawar. Subhanallah. Dipisahkan dengan bundaran tengah laut yang jadi sumber-sumbernya. Itu tongkatnya Sunan Bonang ditancapkan. Setelah cabut keluar air. Dengan air keluar itu justru menjawab keberadaan kapal yang tenggelam di tengah sana. Dengan banyak bukti bahwasanya banyak kitab-kitab Hindu peninggalan yang dibawa dalam kapal itu keluarnya di sini. Sehingga jadi seperti dihisap keluar ke sini. Terus keluar airnya dari air ada airnya apa, ikannya besar-besar. Masya Allah. Oke sahabat, ini salah satu sumur peninggalan waliullah, yaitu Syekh Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Oke, kita teruskan perjalanan ya. Mari diirsyad. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Dan begitulah kisah-kisah yang terdapat, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada waliullah yang memudahkan mereka untuk berdakwah, untuk mendekati orang-orang awam di Kabupaten Tuban, tempat kelahiran saya ini. Saya ingin meneruskan perjalanan untuk berziarah ke makam Syekh Makdum Ibrahim yang pada ketika ini hanya berjarak 3 km saja dari sumur serumbung ini. Semoga dalam perjalanan-perjalanan
dalam setiap video yang saya sajikan dapat memberikan manfaat tentang perjalanan waliullah, bagaimana kisah para wali dalam mengislamkan orang-orang di Nusantara yang dahulunya beragama animisme, yang mempercayai beberapa tempat-tempat sebagai Tuhan dan berhala-berhala sebagai Tuhan, dan bahkan mereka sangat lena dengan tarian-tarian musik. Lalu dengan kedatangan dari waliullah Syekh Maktum Ibrahim dan menurunkan ilmunya kepada muridnya Raden Syahid ataupun Sunan Kalijogo. Terima kasih karena sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Terima kasih. Inilah Makam Sunan Bonang.